Ma, panggil Malik sembari meraih satu tangannya. Sebentar lagi harapan dan doa mama selama ini akan terkabul, katanya dengan salah senyuman. Karin? Iya, tidak hanya Karin, Ma. Mama dan Papa juga akan bertemu cucu kalian, imbuhnya dengan perasaan haru. Mama menitikkan air mata dengan tangannya yang berusaha bergerak menyentuh wajah Malik. Jangan nangis, Ma. Mulai sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Kita perbaiki semua kesalahan di masa lalu, dan mulailah hidup yang baru. Ucapnya dengan setetik air mata yang lolos di pipi. Loh, ada apa ini? Kenapa malah pada nangis begini? Tanya Papa yang baru kembali dari dapur. Tidak ada apa-apa, Pak. Mama hanya senang melihatku sudah pulang dari rumah sakit. Jawabnya sembari mengambil piring yang disodorkannya. Syukurlah ada dokter yang baik hati itu, Mal. Tanpa mengharap imbalan, dia mau menanggung semua biaya rumah sakit kamu begitu aja. Ucap Papa lalu duduk di sofa single. Malik mengangguk lalu mulai menyantap lahap makan malam dengan lauk sederhana. Dengan kondisi kaki seperti ini, tentu sangat sulit untuk naik ke kamar atas. Maka dari itu, mau tidak mau, Malik harus tidur di kamar bawah bekas Ayu dulu untuk sementara waktu. Malik berbaring dengan pandangan menerawang langit-langit kamar. Terbayang-bayang kembali semua kejadian di rumah Dokter Fandi tadi. Teringat kembali bagaimana dinginnya ucapan dan tatapan Karin membuat Malik refleks menyentuh dada yang terasa berdenyut sakit. Sedang apa kamu, Karin? Gumamnya pelan. Malik menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan perlahan. Ternyata tidak mudah membawanya kembali setelah sekian lama mereka berpisah. Semoga aja Dokter Fandi berhasil menjelaskan dan menenangkan hingga akhirnya Karin bersedia pulang. Tapi bagaimanapun juga kenyataannya, kami memang sudah bercerai. Jelas aku tidak bisa menghabiskan waktu siang dan malam bersama, apalagi menyentuhnya. Apa yang harus aku lakukan supaya kami bisa menikah ulang tanpa Karin harus curiga? Sudahlah. Nanti aku bisa meminta bantuan pada Anthony dan Papa. Sampai sekarang, Anthony belum tahu kalau Karin akan pulang ke rumah ini. Biarkan saja, aku akan memberitahunya saat Karin sudah fix datang ke sini. Sehari terasa bagaikan sebulan. Sungguh, Malik tidak sabar menunggu kedatangannya. Berkali-kali Malik menghubungi Dokter Fandi, tapi jawabannya selalu sama, sabar. Dia berkata kalau Karin murung dan masih diam 1000 bahasa, juga lebih banyak mengurung diri di kamar. Karin, kenapa kamu begitu sulit menerima kenyataan ini? Toh kita sudah memiliki buah hati yang bisa semakin mempererat hubungan. Akan tetapi kenapa kamu seolah enggan terlepas dari pria asing itu? Kesabaran Malik telah berbuah manis. 3 hari menunggu kepastian, akhirnya Dokter Fandi mengabarkan kalau hari ini Karin akan datang. Jelas itu membuatnya bahagia tidak terkira. Papa sempat kaget dan banyak bertanya bagaimana Malik bisa membawa Karin kembali. Namun Malik memintanya untuk tidak bertanya apa-apa dulu. Begitu juga dengan Anthony. Dia mencecar banyak pertanyaan, tapi tetap memberikan jawaban yang sama. Akan dia jelaskan nanti setelah Karin kembali tinggal di rumah ini. Dengan bantuan Papa dan Anthony, mereka berhasil menghias ruang keluarga dan kamar. Berharap Karin akan suka dengan penyambutan dan persiapan yang telah dia lakukan. Bahkan Malik juga sudah membeli banyak mainan untuk menyambut Kamal. Dia pasti akan betah dan nyaman tinggal di sini bersama aku, Papa kandungnya. Waktu yang dinanti pun tiba. Jantung seketika berdebar kencang saat mendengar deru mobil di halaman. Papa mengintip dari jendela, lalu berbalik dan mengacungkan jempolnya pada mereka. Malik berdiri tidak jauh dari pintu,
untuk menyambut wanita yang paling dia cintai. Dadanya kembang kempis sambil sesekali menyeka kasar air mata yang tidak bisa diajak kompromi. Papa dan Anthony berdiri di samping kanan dan kiri, tak jauh darinya. Sementara Mama sendiri menunggu di ruang keluarga dengan kursi rodanya. Telapak tangan terasa lembab karena gugup. Ini lebih menegangkan daripada saat melamarnya dulu. Malik menelan ludah susah payah saat melihat pintu mulai bergerak terbuka dan akhirnya. "Selamat datang kembali, Karin," seru Papa dan Anthony sembari menarik seulas tali hingga serpihan kertas warna-warni jatuh menimpa mereka berdua yang berdiri tidak jauh dan saling menatap dalam diam. Malik tidak bisa menahan senyum bahagia. Begitu juga dengan Papa yang dia lihat sempat menyeka air mata. Akan tetapi senyum Malik perlahan lenyap saat menyadari tidak ada sedikit pun senyum di wajah Karin. Dia diam seribu bahasa dengan raut wajah datarnya. Tatapan itu hampa. "Karin." Dia hanya diam menatapnya. "Boleh kami masuk?" tanya Dokter Fandi yang berdiri di belakangnya. "Tentu dokter, tentu, silakan masuk," jawab Bapak karena Malik diam, memandang bingung Karin yang terlihat tidak bahagia. "Ayo," ajak Dokter Fandi. Tanpa menoleh pada Dokter Fandi, Karin melangkah perlahan. Pandangannya menyapu ke sekeliling ruangan yang telah dihias pita dan foto-foto kebersamaan mereka yang digantung. Karin berhenti melangkah, satu tangan terulur ke atas meraih foto pernikahan mereka yang berukuran kecil, lalu mencabutnya, mengamati sebentar, masih dengan ekspresi datarnya. "Mari nak," ajak Papa dan berhasil membuat Karin kembali melangkah dengan foto itu di tangannya. Karin duduk di sofa panjang, sedangkan Dokter Fandi duduk di sofa single dengan Kamal berada di pangkuannya. Anthony membantu Malik duduk di samping Karin, tapi dia langsung bergeser memberikan jarak. "Tidak apa, semua butuh waktu. Seiring berjalannya waktu, Karin akan terbiasa kembali dengan kehadiranku. Silakan diminum," ujar Papa sembari meletakkan minuman di meja. Papa terlibat percakapan ringan bersama Dokter Fandi dan Anthony. Papa juga dengan riangnya mengajak Kamal bermain, lalu menggendong sambil menciuminya dengan gemas. Sementara Malik memilih diam dan mengamati Karin yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Kursi roda yang berada tepat di sampingnya membuat Mama berusaha menyentuh tangan itu dan berhasil. Karin menoleh kaget saat mengetahui Mama tiba-tiba menangis. Mendadak semua obrolan berhenti dan fokus memandang Mama yang terisak sembari berusaha mengucapkan sesuatu. Karin terlihat bingung dan melempar pandang pada mereka semua bergantian. "Sudah lama Mama ingin minta maaf padamu, Karin. Mama sangat merindukanmu. Dulu Mama banyak berbuat salah. Maukah kamu memaafkannya? Mama sudah mendapatkan hukuman atas semua kesalahannya dulu," ujar Malik untuk menjawab kebingungannya. Tak ada kata-kata yang terucap dari mulut Mama selain air mata yang mewakili betapa dia senang sekaligus sedih. Malik tahu bagaimana menyesalnya Mama selama ini atas semua perbuatan di masa lalunya. Malik menitikkan air mata haru. Begitu juga dengan Papa, apalagi saat melihat Karin turun dari sofa, berlutut lalu mencium tangan Mama dan memeluknya lembut. "Aku udah memaafkan apapun kesalahan Mama di masa lalu," ucap Karin lembut yang membuat Mama semakin terisak di pelukannya. Tak hanya Mama, tapi Malik dan Papa juga. Malik yakin ini awal yang baik untuk mereka semua. Meski Karin tidak bisa langsung bersikap hangat kepadanya, tapi setidaknya dia bersikap hangat kepada Mama dan Papanya. Karin mengurai pelukan, mengusap lembut air mata Mama sambil tersenyum. "Kalau begitu, saya pamit pulang, Pak." Karin menoleh saat mendengar Dokter Fandi berpamitan pada Papa.
Tatapan keduanya bertemu dan berhasil membuat hati Malik berdenyut dan panas. Kenapa buru-buru? Makan malam dulu sama-sama di sini. Kami sengaja sudah menyiapkan makanan banyak. Ucapan papa berhasil memutus kontak mata mereka. Dokter Pandi kembali menatap papa dengan senyuman ramahnya. Tidak usah, Pak. Terima kasih, saya makan di rumah aja. Tolaknya halus. Tidak. Tolong jangan menolak niat baik kami ini. Dokter udah begitu baik kepada keluargaku. Bujuk papa. Dokter Pandi terdiam sejenak, tapi tidak lama dia mengangguk dan tersenyum. Alhamdulillah. Mari, kita makan sama-sama. Ajak bapak bersemangat. Dokter Pandi mengambil kembali Kamal dari gendongannya karena papa mau mendorong kursi roda dan pergi ke meja makan lebih dulu. Anthony sendiri membantu Malik berdiri dan memberikan tongkat. Ayo, ajak Anthony karena Malik masih diam mengamati interaksi Karin dan Dokter Pandi. Karin mengambil alih Kamal darinya. Meski tidak ada kata, tapi interaksi keduanya melalui mata cukup membuat Malik cemburu. Ayo, ajak Anthony lagi setelah Karin berlalu dan dengan Kamal di gendongannya. Suasana makan malam yang biasanya terasa sunyi, senyap. Kali ini ramai dengan obrolan dan tawa ringan. Dokter Pandi ternyata tipe orang yang mudah akrab dengan siapapun. Buktinya dia begitu mudah terlibat obrolan bersama Anthony dan Papa. Mereka banyak saling bertukar cerita. Hanya Malik, Karin, dan Mama yang sedari tadi diam. Jangan sayang, larang Karin lembut saat Kamal hendak meraih gelas air dingin. Mau minum? Tanya Malik lembut. Malik yang duduk di sampingnya mencoba mengakrabkan diri. Namun jangankan untuk bersuara, menoleh saja tidak. Syukurlah, Kamal menatap Malik sambil tertawa yang menunjukkan gigi susunya. Bahkan tangan mungilnya itu bergerak-gerak menyentuh lengan Malik. Biar Kamal duduk di pangkuanku aja, pinta Malik. Tidak perlu mas, lanjutkan aja makanannya. Jawabnya pelan tanpa menoleh. Malik menghela napas pelan. Harus bersabar, ini bukan masalah berat. Sudah mau menjawab pertanyaannya saja itu awalnya yang bagus. Usai makan malam, Dokter Pandi langsung pamit pulang. Sebelum pergi, dia mengambilkan satu koper besar Karin yang tertinggal di mobilnya. Dengan ramah, dia berpamitan pada mereka semua, termasuk kepada Malik. Kini, dia tiba di hadapan Karin yang tengah menunduk dengan Kamal dalam gendongannya. Kamal sayang, Om pergi dulu ya. Dokter Pandi tidak lagi menyebut dirinya Papa. Bagus, itu artinya dia benar-benar sudah sadar akan posisinya. Desis Malik. Jadilah anak baik dan jangan akalin mama ya. Tumbuhlah menjadi anak yang sangat sehat dan kuat supaya bisa menjadi pelindung mamamu nanti. Imbuhnya sembari mengusap kepala, lalu mengecup kedua pipi gembilnya. Dokter Pandi tersenyum mendengar Kamal berceloteh tidak jelas, sembari berontak meminta digendong. Aku pergi ya, jaga diri dan kesehatanmu. Ucapnya lagi kepada Karin yang masih dia menunduk. Assalamualaikum. Salamnya setelah tahu Karin tidak merespon. Hati-hati dokter, pesan Papa. Dokter Pandi mengangguk lalu berbalik dan pergi. Mereka semua menoleh kepada Kamal yang mendengarnya menangis kencang. Dia berontak dari gendongan Karin. Tangan mungilnya menunjuk-nunjuk pada Dokter Pandi yang berjalan semakin menjauh tanpa menoleh lagi. Jangan nangis Kamal, ada kakek dan nenek di sini, ada mama juga. Ucap Papa untuk menenangkannya, namun Kamal masih tidak mau berhenti menangis. Tangisan itu malah semakin kencang hingga lidahnya terlihat bergetar. Mereka semua kebingungan harus mendiamkannya bagaimana. Bahkan Kamal tetap tidak mau diam, meskipun Karin berusaha membujuk dan menenangkannya. Tanpa diduga, Karin berlari keluar menyusul Dokter Pandi.
Seketika, Malik panik karena menyangka dia akan kembali pergi. "Cepat bantu aku, Ton," pinta Malik kepadanya. Dibantu Anthony, Malik berusaha menyusulnya meski sangat kesulitan dengan keadaan kaki seperti ini. Belum sempat keluar, Malik meminta Anthony berhenti saat samar mendengar Karin memanggil Dr. Fandi. Ternyata keduanya berada tidak jauh dari pintu. Kamal masih menangis tapi tidak sekencang tadi. Anthony tidak bertanya apa-apa. Anthony bertanya ada apa, tapi Malik meletakkan telunjuk di bibir sebagai isyarat agar dia diam. Mereka berdua akhirnya menguping diam-diam di balik pintu.